Pemirsa, pasangan suami istri penjual nasi uduk di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya berangkat haji setelah 25 tahun menabung demi menggapai mimpinya. Betul, alhamdulillah senang dengarnya ya. Pasangan suami istri ini konsisten ternyata menyisihkan uang hasil berjualan nasi uduknya mulai Rp10.000 hingga Rp50.000 setiap harinya. Ahmad Sobrawi ini merupakan warga Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia tidak bisa menahan tangis saat menceritakan perjuangannya bersama sang istri Junaidah untuk menggapai impiannya dalam menunaikan ibadah haji pada Jumat pagi. Pria berusia 57 tahun yang telah berjualan nasi uduk selama 30 tahun ini mulai menabung untuk mendaftar haji bersama istrinya sejak tahun 2000 silam. Wah, sudah seperempat abad itu nabungnya. Berkat kegigihannya menabung dari hasil berjualan nasi uduk mulai dari Rp10.000 hingga Rp50.000 per hari, Sobrawi akhirnya bisa mendaftar haji pada tahun 2013. Sobrawi yang terus konsisten menabung selama 25 tahun akhirnya bisa melunasi biaya keberangkatan haji bersama istrinya pada tahun 2025. Pasangan suami istri ini pun sangat bersyukur akhirnya bisa berangkat haji tahun ini setelah 12 tahun penantian sejak mendaftar haji tahun 2013 lalu. Dan jelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Sobrawi dan istri sudah menyiapkan fisiknya dengan cara berolahraga dan juga menjaga pola makan agar kesehatannya terus terjaga. Pasangan suami istri yang tergabung dalam kloter 29 ini akan diberangkatkan ke Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 10 Mei 2025. Kecamatan Jayanti, Tangerang. Alhamdulillah. Sudah sekian lamanya saya menginginkan ke Tanah Suci. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih saya bisa berangkat haji, ya Allah. Terima kasih. Hasil jualan nasi uduk, alhamdulillah. Hasil jualan nasi uduk, bawang, gorengan yang lainnya, alhamdulillah saya bisa menabung. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa, insya Allah akan berangkat haji. Kita ke informasi yang membanggakan, pemirsa. Kecintaannya kepada hewan owa Jawa mengantarkan anak bangsa Rahayu Oktaviani masuk di antara 7 konservasionis yang meraih penghargaan Whitley Awards 2025. Di bawah bendera Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau Kiara, Rahayu Oktaviani menjadi salah satu dari 6 orang lainnya sebagai penerima penghargaan Whitley Awards 2025 yang diberikan oleh Whitley Fund for Nature. Organisasi amal yang berbasis di Inggris, penghargaan ini diterima di London pada 30 April 2025 dan Rahayu serta 6 orang lainnya dipandang sebagai para pemimpin konservasi lokal yang memberikan solusi untuk krisis iklim dan biodiversitas global. Wanita yang biasa dipanggil Ayu ini terpilih karena kontribusinya bersama Yayasan Kiara yang selama ini melakukan penelitian dan perlindungan habitat owa Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman Nasional ini menjadi rumah bagi 25 hingga 50% populasi spesies primata itu. Whitley Fund for Nature memilih setiap pemenang dari tiap tahunnya melalui panel akademisi yang diisi para ahli. Pemenangnya menerima dana hibah senilai 50.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah untuk proyek yang berdurasi selama 1 tahun. Dan pemirsa, kita sudah terhubung bersama peraih penghargaan Whitley Awards 2025 Rahayu Oktaviani melalui sambungan virtual. Kita sapa Mbak Ayu, selamat siang. Ayu, selamat siang. Selamat siang Mas Iqbal, Mbak Naila, apa kabar? Baik, sehat. Ayu sekarang di mana nih berarti posisinya? Saya sudah kembali ke Bogor, ini lagi di kantor. Lagi di kantor, oke Mbak Ayu. Jadi Whitley Awards 2025 ini atas jasa Mbak Ayu selama ini untuk
Owa Jawa ya khususnya, bisa diceritakan Mbak Ayu sedikit? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi, saya bersyukur sekali bahwa tahun ini saya terpilih sebagai salah satu konservasionis yang mendapatkan penghargaan dari Whitley Awards pada tahun 2025, di mana salah satu karakter yang mereka pilih adalah bagaimana kami mencoba untuk melakukan aksi konservasi di level tapak, dan itu yang coba kami lakukan melalui Kiara. Oke, nah Oke. kalau Mbak Ayu sendiri kenapa memilih dan juga tertarik untuk meneliti owa Jawa sih? Ceritain dong kepada kami Mbak Ayu. Nah, pertanyaan bagus tuh Mbak Naila. Jadi saya nggak sengaja sebenarnya untuk melakukan penelitian terutama pada owa Jawa, karena cinta pertama saya adalah orang utan di dalam dunia primatologi. Tapi apa daya, waktu pas saya masih kuliah, nggak ada funding, nggak ada dana untuk melakukan tugas akhir di Kalimantan, khususnya untuk orang hutan. Lalu kemudian dosen saya saat itu, Bapak Dones Rinaldi, menyarankan bagaimana kalau owa Jawa gitu. Secara owa Jawa tuh dekat gitu dengan kampus kami, jadi masih bisa dijangkau lah. Daripada saya nggak lulus, akhirnya saya melakukan penelitian tentang owa Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang menjadi lokasi tempat kami berkegiatan sampai saat ini. Dan penelitian saya waktu itu tentang perilaku bersuara owa Jawa. Di literatur, owa Jawa bersuara setiap pagi. Tetapi ketika saya ke lapangan, hampir 2 minggu saya tidak mendapatkan suara owa Jawa, yang artinya penelitian saya terancam. Sampai saya rasa satu waktu owa Jawa mengizinkan saya untuk mendengarkan suaranya. Dan itu menjadi suara yang paling indah yang pernah saya dengar di alam. Suara yang pada akhirnya membuat saya berpikir, saya nggak tahu banyak ya tentang spesies ini. Kenapa spesies ini termasuk yang terlupakan? Padahal spesies ini satu-satunya kera kecil yang hanya kita temukan di Pulau Jawa. Saya rasa suara itu yang memandu saya untuk melakukan perjalanan seperti yang saya lakukan hingga saat ini. Jadi itu yang membuat jatuh cinta, tapi yang lucu daripada nggak lulus. Berawal dari Iya itu, loh. tapi ternyata bisa membawa berkah ya, dan ini juga tentunya jasa Mbak Ayu ini besar sekali. Mbak Ayu, aku baca ya, jadi Anda sebenarnya terinspirasi ada 3 ahli perempuan, ahli primata perempuan, the Trimates ya, ada Birute Galdikas, Dian Fossey dan juga Jane Goodall. Nah ini sebenarnya primata ini kan habitat mereka tuh banyak yang di Indonesia, tapi ini kan mereka orang asing semua. Nah apakah itu bisa menjadi motivasi tersendiri dari Mbak Ayu? Masa nggak ada orang Indonesia sih, orang ini binatang ini habitatnya di Indonesia semua? Adakah motivasi itu? Ah, benar banget Mas Iqbal. Jadi primates adalah 3 orang pertama yang saya baca yang memiliki kontribusi besar, terutama bagi perempuan untuk masuk ke dalam dunia primatologi. Tapi lalu kemudian saya juga punya pertanyaan yang sama dengan Mas Iqbal saat masih kuliah. Apa nggak ada orang Indonesia yang menjadi ahli primata? Dan ternyata pertanyaan saya terjawab ketika ada satu kuliah tamu di dalam kampus saya. Waktu itu ada Dr. Sri Suci Utami. Beliau adalah ahli orang utan dari Indonesia. Dan beliaulah yang pada akhirnya menginspirasi saya bahwa, oh saya bisa mengikuti jejaknya. Karena ternyata ada loh primatologis perempuan dari Indonesia. Dan juga banyak ahli lainnya dari Indonesia yang bisa kita ikuti jejaknya. Oke, baik. Mbak Ayu, jadi bisa diceritakan ini sedikit saja ya dari hasil penelitian Mbak Ayu yang membawa penghargaan Whitley Awards 2025, tantangannya ke depan untuk spesies owa Jawa di Indonesia seperti apa, dan terakhir hadiahnya nih mau Itu untuk diapakan ya? konservasi 1 miliar ya kalau dikurskan ya. Mau diapakan Mbak Ayu? Ya. Pertama tantangan ya. Kalau untuk tantangan saya rasa adalah bahwa owa Jawa saat ini tersebar di hutan-hutan yang masih tersisa di Pulau Jawa, dan tidak semua hutan yang tersisa tersebut ada di dalam kawasan konservasi. Sehingga salah satu tantangannya adalah bagaimana kita juga bisa melakukan aksi konservasi di luar kawasan konservasi. Itu juga yang menjadi misi kami ke depannya. Lalu kemudian bagaimana dengan hadiah yang kami dapat dan akan diperuntukkan untuk kegiatan konservasi. Kami bersyukur sekali Kiara mendapatkan penghargaan ini karena dengan bantuan sokongan dana yang diberikan oleh Whitley, kami bisa scale up untuk kegiatan yang sudah kami lakukan di long term site kami di Citalahap, di hutan Citalahap di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kami akan mengembangkannya, mengekspansi ke dalam 5 key habitat untuk owa Jawa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi itu cita-cita kami untuk selama 1 tahun ke depan. Oke, semoga ini bisa lancar dan sukses.
Tapi terakhir Mbak Ayu, karena saya pernah naik gunung terus dengar suara owa Jawa nih, Penasaran ya? langsung pada bilang, oh ini suara kuntilanak lah apalah. Ternyata masih banyak yang belum tahu suara owa Jawa tuh, Iya. langsung ketawa. Mbak Ayu boleh dong kita menutup dengan coba Anda jatuh cinta dengan suaranya. Seperti apa sih suara owa Jawa? Karena video Anda viral nih, boleh coba buat pemirsa Newsline. Oke, jadi suara owa Jawa ini menariknya adalah betina. Betina adalah individu yang punya suara lebih nyaring dibandingkan jantan. Saya coba Oke. suaranya jadi seperti ini. Wup, 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 Jadi berasa lagi ada di hutan ya. Iya betul. Wow, keren Jadi, sekali kalau mau Mbak dengar Ayu. suara itu coba deh naik gunung di sekitar Gunung Halimun Salak ya Mbak Ayu kalau mau dengar Betul. owa Jawa ya. Jadi Oke. jangan salah sangka lagi itu suara Jangan- owa Jawa ya. Bukan suara Makhluk halus. mistis, makhluk halus bukan. Baik, Mbak Ayu terima kasih ya, sehat selalu Mbak Ayu. Terima kasih. Rahayu Oktaviani, peraih penghargaan Witty Awards 2025 sudah berbagi inspirasi bersama kami di Betul. Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.